segala apa yang akan hamba sampaikan pagi hari ini, dan Roh Kudus Tuhan yang akan menjamah hati kita semua. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus yang berada di surga, mulialah Engkau ya Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami masih boleh berada di sini, bukan karena kami siapa-siapa, bukan kuat ataupun gagahnya kami, bukan begitu besarnya namanya kami di luar, bukan begitu gahnya apa yang kami miliki, tapi karena Engkau masih memberikan ruang peluang masa untuk kami saling bersama, saling mengasihi dan saling mempedulikan, bahkan saling hari ini saling melengkapi di antara satu sama lainnya. Tuhan, hamba bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami, karena Engkau Tuhan yang memberikannya secara cuma-cuma kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan firman yang akan hamba-Mu bawa, supaya Tuhan hanya menjadi berkat, walau hanya satu atau dua yang akan menjadi Tuhan diterapkan dalam pemikiran setiap kami, akan menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau yang berkarya sepenuhnya di ruangan ini, dan juga kami menyerahkan Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Engkau yang mengurapi guru yang akan membawa Tuhan kebenaran, dan Engkau juga yang akan mengurapi telinga anak-anak kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahan pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Oke, salam sekali lagi itu baik khotbah atau firman Tuhan saya pagi hari ini itu belum diedit, adalah bagaimana menjadi pengawal ataupun penjaga umat Tuhan. Ya, di sana tidak disertakan umat Tuhan. Mari kita baca dulu di dalam Yesaya 3 ayat 17. Mari kita semua bangkit berdiri untuk membacakan firman yang ada di hadapan. Dia ada di hadapan firman-Nya. Mari kita sama berdiri. Oke, 1, 2, baca. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk. Mari kita mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita anak manusia yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi penjaga kaum Israel, kaum kita sendiri, bahkan orang-orang gereja kita sendiri, orang sekeliling kita sendiri, bahkan keluarga kita maupun orang-orang yang kita kenali ataupun jiran-jiran di sebelah kita. Maka bila mana engkau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, peringatkanlah mereka atas nama Tuhan Yesus kita, yaitu Yahweh. Nah, slide seterusnya. Sudah? Oke. Saya punya ini tak mau bergerak. Oke, saya lihat di hadapan. Oke, apakah arti penjaga ataupun watchman? Ada satu, saya mau suruh Tata baca ini. Apakah arti penjaga ataupun watchman? Yang mana? Yang bawah tu. Yang bawah. Nah, ini bacanya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Firman yang hampir sama, maksud yang sama, untuk diperkasakan ke tahap tinggi, punya tanggungjawab menjadi pengawal. Firman yang pertama tadi adalah Yesaya 33 ayat berapa? Ayat 6 atau ayat berapa? Oke, dia hampir sama, maksudnya hampir sama, yaitu untuk diperkasakan yang ke lebih tinggi, tahap yang lebih tinggi. Tanggung jawab kita harus menjadi pengawal. Saya sangat bersyukur hari ini ibu-ibu, anak-anak muda, bapak-bapak semua,
Kalau saya mampu berdiri di sini, kalau saya masih dalam keadaan sehat, saya berdiri di sini. Kalaupun hari ini saya boleh membawa kebenaran firman, bukan karena saya siapa-siapa, tapi ada 2 ataupun 3 orang sudah mencukupi untuk menjadi pengawal, untuk menjadi pendoa saya, supaya saya boleh berdiri dan membawa kebenaran firman Tuhan. Ya, ada yang menjadi watchman, ada yang menjadi penjaga doa sahabat untuk saya. Jadi saya sangat bersyukur hari ini kalau saya dapat berdiri di sini untuk membawa kebenaran firman. Sebab itu saya membawakan firman ini untuk kita semua, ya, supaya kita mengenali siapa diri kita. Diri kita itu adalah seorang watchman. Mau tidak mau kita harus menjadi penjaga. Amen. Dan kita harus merebut peluang ini, ya, dan kita harus juga memikul tanggung jawab ini, karena Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi bukan hanya kaum Israel, bukan hanya kaum kita, tapi orang sekeliling kita. Mungkin orang yang kita tidak tahu mengalami pergumulan hidup, kitalah yang Tuhan bertanggungjawabkan kalau kita diberikan tugas untuk mendengar hal itu. Mari kita teruskan. Nah, pengawal Tuhan harus menjadi apa? Yang pertama, Orang yang bukan pengawal Tuhan, ya, pengawal umat Tuhan. Saya kata ini yang belum diedit. Nah, biar tak bagi yang sudah diedit. Pengawal umat Tuhan harus menjadi orang yang berdiri sebagai apa? Pengantara dalam doa, memohon belas kasihan ataupun perlindungan Tuhan bagi orang lain, mengambil tempat untuk berdoa bagi orang lain, sama ada keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin yang kita mimpikan orang itu. Sesiapa saja yang Tuhan bahagikan rasa kepada kita untuk kita berdoa, maka berdoalah, ambillah peluang ini. Kita menjadi pengantara doa. Amin. Mengambil tempat untuk berdoa. Ini bukan sarana, tapi ini adalah tindakan kita sebagai orang yang menjadi pengawal umat Tuhan. Nah, di dalam Ulangan saya berikan contoh di dalam Ulangan 9 ayat 25 dan 26. Musa berdoa untuk bangsa Israel yang dia tahu Tuhan akan membinasakannya, habiskan semuanya. Nah, mari kita di dalam Ulangan 9 ayat 25 dan 26. Boleh seseorang bacakan? Oke, Abigail. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud kerana Tuhan telah berfirman akan memenangkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Haleluya. Itu contoh doa Musa untuk bangsa Israel. Ya. Saya juga ingin kongsikan kesaksian kami selepas balik. Kami semua dalam mengalami kesehatan yang kurang baik. Puji Tuhan kalau hari ini kami semua sudah dipulihkan secara fisikal. Bukan karena obat-obatan, tapi juga karena doa-doa kalian yang menjadi pengantara bagi kami untuk Tuhan. Kami sangat bersyukur, ya, kalau bagi yang tahu kami mengalami sakit, mengalami kesehatan yang tidak baik. Puji Tuhan juga Alfred tidak mengalaminya. Kali ini dia kuat, hanya kami mungkin ada beban lain yang harus kami pikul yang Tuhan amanahkan untuk kami tanggung, maka kami mengalaminya dulu. Kami sangat bersyukur untuk dorongan doa daripada kalian. Nah, Musa berdoa untuk bangsa Israel yang akan Tuhan binasakan. Dia tahu bangsa Israel akan dimusnahkan. Maka katanya 40 hari 40 malam lamanya Musa bersujud kepada Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri.
yang kau tebus dengan kebesaran-Mu. Nah, begitulah contoh doa seorang pengantara umat Tuhan yang dipilih. Begitu juga kita sebagai pengantara umat ataupun jemaat ataupun orang di luar untuk orang lain. Yang kita tahu mungkin keluarga kita sendiri mengalami keretakan, mungkin keluarga kita sendiri yang mengalami pergumulan yang tidak boleh dikongsikan kepada orang lain, tapi kita tahu maka jadilah pengantara. Ya, haleluya. Nah, yang kedua, menjadi penjaga umat ataupun pengawal umat adalah kedua, pengetahuan kewaspadaan rohani. Supaya kita harus waspada, harus peka terhadap sekeliling kita, terhadap ujian sekeliling kita, terhadap macam kalau kita tidur malam, lepas itu kita terjaga sebab kita mendengar sesuatu yang sepatutnya kita tidak dengar, kita berwaspada, bangunkan, mungkin buka pintu melihat, tapi tidak ada apa-apa. Begitulah pengekalan kewaspadaan kerohanian kita semua, supaya kita sedar terhadap kehidupan sekeliling, supaya kita waspada, peka akan ujian kehidupan kita sendiri. Kenapa saya bawakan firman ini? Ialah supaya kita lebih waspada. Bila kita lebih waspada, apa akan terjadi? Makanya kita alert, kita tahu bila masanya Tuhan. Nah, pengekalan kewaspadaan rohani juga kita sebagai penjaga umat ini, kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga jiwa supaya sentiasa peka dan sadar. Yaitu kita harus peka pimpinan Tuhan kepada kita dan kepada orang lain. Maka di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 katanya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Walaupun kita wanita, walaupun kita namanya ibu-ibu, walaupun kita namanya masih anak muda wanita, kita harus berdiri dan berjaga-jagalah supaya kita berjaga-jaga, kita punya kerohanian, tingkat kerohanian, kewaspadaan itu akan kekal di sana. Ya, maksudnya kita tidak akan terumbang-ambing, tapi kita tetap kekal berdiri dengan teguh. Nah, yang ketiga, menjadi seorang moral. Nah, siapa cikgu moral? Saya mau tanya dengan anak yang masih sekolah, apa makna moral? Akhirat sekolah pendidikan moral, tapi yang mengajar moralnya itu ustazah pula. Macam mana tuh? Oke, nah, boleh saya tanya siapa ya? Akhir mana Amor? Biar yang masih ini. Demi, apakah suara moral? Coba bagi tahu semua. Boleh berdiri. Saya mau minum air sebab kurang memuaskan keadaan. Menjadi seorang moral. Apakah moral dulu? Apa? Cekap. Sikap yang bagaimana? Baik. Baik itu macam mana? Baik. Ini cikgu juga di depan saja pula. Oke, dia kata bersikap baik itu adalah salah satu moral. Nah, kalau di dalam secara Alkitab ya, menjadi seorang moral kita untuk melindungi jemaat ataupun umat Tuhan di luar. Nah, setiap kita selain kita menjadi pengantara yang berdoa, yang mewakili bangsa, yang mewakili orang sakit, kita juga mewakili, kita adalah wakil Tuhan, suara moral ataupun pemimpin, ya, pemimpin yang harus melindungi, ya, tanggung jawab kita melindungi jemaat. Ya, kalau kita pemimpin, kita semua pemimpin ya, tidak ada lagi yang di bawah-bawah, semua kita adalah pemimpin. Maka tanggung jawab kita